Film ini bercerita tentang munculnya sosok monster laut raksasa yang menyerang sebuah kapal pesiar. Monster itu pun memakan hampir semua penumpang di kapal pesiar tersebut. Kira-kira monster laut apa yang bisa seganas itu? Apakah masih ada orang yang selamat atas peristiwa tersebut? Dan bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja tonton alur film lengkapnya. Sedikit informasi, di bawah Laut Cina Selatan ada semacam pegunungan bawah laut yang jurangnya sangat dalam, melebihi batas yang pernah dieksplor sama manusia. Selama berabad-abad, ratusan kapal yang melintasi perairan tersebut telah hilang secara misterius tanpa jejak sama sekali. Saat ini di perairan tersebut sebuah kapal sedang berlayar. Kapten John Finnegan dan dua rekannya, Joy dan Leila sedang memperbaiki kapal mereka yang mengalami sedikit masalah. Ternyata, kapal Finnegan sedang disewa oleh tentara bayaran yang dipimpin Hanover. Finnegan membawa Hanover untuk melintasi Laut Cina Selatan ke titik pertemuan yang masih dirahasiakan. Hanover pun membawa beberapa anak buahnya, ada Mason, Vivo, Billy, Mamoli, Tirai, dan Mulligan. Di tempat lain, terlihat kapal pesiar yang begitu besar dan mewah bernama Argonautica sedang berlayar. Ternyata, kapal pesiar itu pun sedang berada di perairan Laut Cina Selatan. Kapal pesiar itu dimiliki oleh seseorang bernama Simon Canton. Ternyata, kapal pesiar itu perdana berlayar mengarungi lautan. Setelah Tuan Canton memberi sambutan kepada para penumpang, orang-orang di kapal pesiar itu pun kembali melanjutkan pesta dan bersenang-senang. Good times forever! Di antara ribuan penumpang di sana, ada seorang wanita yang sangat mencurigakan. Wanita cantik bergaun merah ini bernama Nona Trillian. Saat itu ia bertabrakan dengan seorang pria yang tak lain kapten kapal pesiar bernama Kapten Atherton. Saat Nona Trillian keluar kapal, ternyata, ia sudah mencuri dompet sang kapten. Di sana ia mengambil kartu akses milik Kapten Atherton untuk keperluannya. Saat Nona Trillian hendak pergi, ia malah mendengar suara menyeramkan di kedalaman lautan, membuatnya ketakutan dan segera pergi. Di tempat lain, terlihat para tentara bayaran sedang bercanda di salah satu ruangan, sedangkan di sisi lain, Joy yang penasaran dengan apa yang tentara itu bawa di kapalnya segera memasuki ruang kargo. Di sana terlihat ada beberapa peti besi yang mencurigakan. Joy yang penasaran memberanikan diri untuk membuka salah satu peti tersebut. Saat peti itu terbuka, ia sungguh kaget. Ternyata isi peti tersebut adalah sebuah torpedo. Joy akhirnya tertangkap basah ada di ruangan kargo. Ia lalu dibawa dan diberi pelajaran oleh anak buah Hanover. Mendengar hal itu, Finnegan turun mencoba menyelamatkan Joy. Di sana suasana pun menjadi sedikit menegangkan. Finnegan lalu menjelaskan kalau Joy adalah mekanik kapal. Apabila Joy dihabisi, itu akan membuat masalah baru apabila kapal mengalami kerusakan. Mendengar hal itu, Hanover pun luluh. Ia segera menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Joy. Di tempat lain, Nona Trillian berhasil menyelinap masuk ke ruang berangkas berkat kartu akses milik sang kapten. Di sana ia mencoba mencuri beberapa perhiasan, tapi sialnya, ia malah tertangkap. Di sini fakta pun diketahui. Ternyata, Nona Trillian adalah buronan di beberapa negara atas kasus pencurian. Tuan Canton lalu menyuruh para penjaga untuk mengurung Nona Trillian di ruangan logistik. Hey, watch it. Di tempat lain, Joy memberitahukan tentang keberadaan torpedo di kapalnya kepada Finnegan. Mengetahui hal itu, Finnegan cukup keheranan tentang fakta tersebut. Namun ia tetap berpikir positif dan profesional untuk tetap mengantarkan mereka. Di ruangan lain, para tentara sudah mulai bersiap untuk sampai di tujuan. Mereka menyiapkan diri dengan senjata canggihnya, sedangkan Mulligan sedang mengaktifkan salah satu torpedo yang siap digunakan. Di tempat lain, terlihat seorang pria misterius memasuki ruang sistem kapal pesiar. Di sana ia meretas semua sistem kapal, membuat kapal menjadi lumpuh total bahkan merusak sistem komunikasi. Ketika semua staf kapal kebingungan akan hal itu, salah satu orang mengatakan, radar yang masih aktif mendeteksi ada sesuatu yang besar mendekati kapal.
Dengan kecepatan yang sangat tinggi, benda tersebut akhirnya menabrak kapal pesiar. Akibat guncangan besar terjadi, salah satu speedboat yang berada di kapal pesiar itu terlempar ke lautan. Ternyata, kapal itu diserang oleh makhluk besar yang belum terlihat wujudnya. Para penumpang pun berlari ketakutan. Bahkan ada salah satu penumpang yang masuk ke toilet karena ketakutan. Bukannya merasa aman, penumpang itu malah ditarik oleh sesuatu yang keluar dari kloset dan membuatnya tewas. Di tempat lain, Finnegan melihat ada sesuatu di radarnya. Berhubung radarnya suka error, ia tidak bisa mendeteksi dengan jelas, hingga akhirnya, kapal Finnegan menabrak speedboat yang sebelumnya terlempar dari kapal pesiar. Hang on! Joey! Joey, talk to me! Damn it! Atas kejadian tersebut, mesin kapal mengalami kerusakan dan kebocoran di ruang kargo. Lalu tidak berselang lama, Finnegan melihat keberadaan kapal pesiar yang terdiam di depan mereka. Melihat hal itu, kesepakatan dengan Hanover pun terjadi. Mereka memutuskan akan pergi ke kapal pesiar itu bermaksud akan meminta suku cadang dan bahan bakar untuk keperluan kapalnya yang terjadi kerusakan. Semua orang akhirnya pergi ke kapal pesiar itu, terkecuali Billy dan Leila yang tinggal di kapal Finnegan. Mereka berdua sengaja ditinggal untuk menjaga torpedo dan memperbaiki kebocoran kapal. That was kind of fun. Ketika kelompok Hanover memasuki kapal, mereka semua cukup kebingungan ketika melihat isi kapal yang berantakan. Bahkan yang lebih herannya lagi, kenapa di dalam kapal pesiar yang begitu besar tidak ada penumpang sama sekali. Di sisi lain, Nona Trillian ternyata masih hidup. Ketika ia sadar dari pingsannya, ia mencoba membuka pintu gudang dan ia pun berhasil, lalu ia pun segera pergi. Di tempat lain, Leila sedang memperbaiki kapal yang bocor. Namun di sana ia mulai merasakan hal yang mencurigakan, dan tidak lama, ia kaget ketakutan ketika ada mayat tiba-tiba muncul, di saat suasana mencekam itu, dan tiba-tiba. Kembali ke kapal pesiar, kelompok Hanover dibagi menjadi dua tim. Tim Finnegan pergi ke ruangan suku cadang, sedangkan tim Hanover pergi ke ruang berangkas. Saat di ruangan suku cadang, Tirai merasakan mendengar suara aneh. Dengan berani, ia pergi sendiri untuk mengeceknya. Namun sialnya, keberanian yang ia tunjukkan sia-sia, ia tewas ditarik sesuatu yang mengerikan. Di sisi lain, tim Hanover tiba di ruangan berangkas. Saat itu ia bertemu dengan Nona Trillian yang hendak mencuri perhiasan. Dengan kartu akses yang dimilikinya, Hanover mencoba membuka pintu berangkas tersebut. Namun sialnya, Vivo yang berada tepat di depan pintu malah terkena serangan yang tak terduga dari Tuan Kanton, membuatnya tewas seketika. Melihat hal itu, Mulligan panik dan menembak sebagian staf kapal yang ada di sana, menyisakan Tuan Kanton dan Kapten Atherton. Di sisi lain, Mamoli mulai panik saat hilang kontak dengan Tirai. Tidak berselang lama, ia juga ditarik oleh sesuatu yang mengerikan hingga membuatnya tewas. Finnegan dan Joy yang melihat hal itu ikut panik dan segera pergi. Namun sialnya, mereka juga dikejar oleh makhluk tersebut. Singkat cerita, semua orang akhirnya bertemu. Mereka pun berkumpul di dalam lift. Namun sialnya, makhluk itu terus mengejar mereka. Finnegan dan Hanover mencoba menyerang makhluk itu walaupun wujudnya belum terlihat. Ketika tiba di salah satu ruangan, fakta pun terungkap. Ternyata, orang yang mematikan semua sistem kapal adalah Tuan Kanton sendiri. Bukan hanya itu, ia juga bekerja sama dengan Hanover untuk meledakkan kapal pesiar. Semua itu ia lakukan demi mengklaim uang asuransi yang besar. Lebih besar dari biaya pembuatan kapal pesiar itu sendiri. Tidak lama, hal mengerikan pun muncul. Semua orang dibuat kaget ketika makhluk itu mengeluarkan tubuh Billy yang sudah hancur. Orang-orang yang ketakutan lalu mencoba menyerang makhluk itu sambil melarikan diri.
Saat di perjalanan, Finnegan hampir tewas dilahap makhluk itu. Namun beruntung, Nona Trillian kembali dan menyerang makhluk itu hingga pergi. Tidak berselang lama, Kapten Atherton terkena serangan dari makhluk itu. Ia tidak bisa bergerak walaupun Finnegan mencoba menariknya, hingga akhirnya, Kapten Atherton pun tewas. Di sini Tuan Kanton pun sedikit berpendapat tentang pengetahuannya. Ia meyakini kalau itu adalah makhluk purba yang telah bermutasi dari keluarga Otoya. Makhluk mengerikan itu hanya menyedot cairan mangsanya saja dan memuntahkan kembali tulangnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Finnegan memutuskan untuk kembali ke kapalnya. Namun sialnya, jalan yang mereka tuju malah sudah tergenang air. Mau tidak mau, mereka harus menyelamnya. Finnegan, Hanover, dan Mulligan lalu pergi terlebih dahulu untuk mencari jalan, sisanya menunggu sebelum ada tanda perintah dari Finnegan. Namun sialnya, tanda perintah belum juga diberikan. Makhluk itu keburu muncul, membuat semua orang ketakutan. Tuan Kanton lalu pergi disusul Nona Trillian, sedangkan Joy dan Mason mencoba menyerang makhluk itu. Ketika merasa sudah aman, mereka berdua segera pergi. Namun sialnya, Mason yang berada paling belakang diserang makhluk itu dan menariknya hingga tewas. Ketika mereka tiba di ruang dapur, Mulligan bersikuku ingin menetap di ruangan itu karena merasa tempat paling aman. Namun di sisi lain, Finnegan ingin terus bergerak mencari jalan untuk menuju kapalnya. Ketika terjadi perdebatan, tiba-tiba muncul makhluk itu di belakang Mulligan. Semua orang akhirnya pergi, sedangkan Mulligan dengan rasa takut menyerang makhluk itu membuatnya pergi. Namun sayang, makhluk itu kembali muncul dan melahap Mulligan hingga tewas. Makhluk itu ternyata cukup cerdik. Semua pintu ditutup olehnya. Makhluk itu sengaja mengarahkan orang yang tersisa ke suatu tempat, hingga akhirnya, Finnegan dan lainnya sampai di ruangan di mana tempat itu ternyata pembuangan tulang belulang yang telah dimakan makhluk tersebut. What the hell is this? Tidak lama, makhluk itu sengaja membocorkan lambung kapal hingga air pun dengan cepat masuk ke dalam kapal. Melihat hal itu, Finnegan dan lainnya panik. Mereka terus berlari untuk mencari jalan keluar. Di tengah perjalanan, Finnegan dan Nona Trillian terpisah dari yang lainnya. Mereka lebih dulu tiba di balkon kapal. Saat itu mereka melihat ada pulau di kejauhan. Setelahnya, mereka segera turun ke kapal Finnegan. Di tempat lain, Joy dan Hanover terus dikejar makhluk tersebut. Mereka mencoba berusaha meledakkan monster itu namun sia-sia. Joy yang ditembak kakinya oleh Hanover hampir saja dimangsa monster itu. Namun tidak berselang lama, Joy terkaget ketika Hanover kembali muncul. Ternyata, Hanover sedang dimangsa makhluk itu. Joy yang melihat hal itu segera memberikan pistol miliknya dan segera pergi. Singkat cerita, Joy tiba di kapal Finnegan, sedangkan Nona Trillian kembali ke kapal pesiar untuk mengambil kunci jet ski yang akan digunakannya untuk pergi dari tempat itu. Di sini Finnegan akan membuat sebuah rencana gila. Ia akan menghidupkan kapal miliknya dan mengarahkannya ke kapal pesiar. Torpedo yang sudah aktif berharap bisa meledakkan kapal pesiar dan monster itu. Di sisi lain, Nona Trillian yang sudah mendapatkan kunci jet ski malah dihadang oleh Tuan Kanton yang ingin memilikinya juga. Di sana Nona Trillian berlari dan Tuan Kanton terus mengejarnya. Sedangkan di tempat lain, ketika Joy memperbaiki sedikit kerusakan kapal, Finnegan memutuskan kembali ke kapal pesiar untuk mencari Nona Trillian. Nona Trillian akhirnya tertangkap oleh Tuan Kanton. Ketika ia akan menembak Nona Trillian, Finnegan datang, membuat Tuan Kanton ketakutan dan segera pergi.
Tidak berselang lama, suara gemuruh dan kekacauan terjadi. Lalu tiba-tiba, muncul wujud asli dari makhluk tersebut di hadapan Finnegan dan Trillian. Di sana Finnegan lalu ditarik oleh salah satu tentakelnya. Ketika Finnegan akan dimangsa oleh monster itu, ia segera menembak mata sang monster membuatnya terlepas dari tentakelnya. Ketika ada kesempatan, Finnegan dan Nona Trillian pun segera kabur. Ketika Finnegan tiba di kapal miliknya, ia melihat Joy sudah tidak ada di sana. Finnegan pun merasakan kesedihan atas kehilangan sahabatnya itu. Tidak lama, ia mulai mengarahkan kapal itu dengan mode autopilot, dan kembali ke kapal pesiar untuk menaiki jet ski. Di sisi lain, Tuan Kanton yang melihat kapal Finnegan mulai bergerak, ia memutuskan melompat, membuatnya cedera cukup parah. Di sini ia tidak tahu kalau kapal sudah diarahkan untuk menabrak kapal pesiar. Di tempat lain, Finnegan dan Trillian mulai mencari jalan untuk meninggalkan kapal itu. Namun sialnya, monster itu kembali muncul dan mengejar mereka. Di sisi lain, Tuan Kanton mencoba menghentikan kapal Finnegan, namun usahanya sia-sia. Kapal itu terus meluncur dan akhirnya menabrak kapal pesiar, membuat ledakan yang cukup besar, hingga membuat monster itu ikut hancur, sedangkan Finnegan dan Trillian berhasil selamat. Singkat cerita, Finnegan dan Nona Trillian singgah di pulau terdekat. Tidak berselang lama, Joy ternyata masih hidup. Ia terombang-ambing menggunakan ban bekas menuju pulau. Ketika suasana bahagia menyelimuti mereka, tiba-tiba, suara raungan terdengar di dalam pulau tersebut. Sesuatu yang bergerak pun sedang menghampiri mereka. Dan akhirnya, film pun selesai. Now what?